Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Suminto, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan program pengajaran matematika, serta yang kami hormati teman-teman yang semoga masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik teman-teman, perkenankanlah kami kelompok 1 yang beranggotakan Diki Chandra, Lisa Erlita, Asmalia Safitri, Septia Devi, dan Sri Wahyuni melalui video ini mempresentasikan tentang analisis materi pembelajaran dan analisis karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah pengertian analisis materi pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Sementara analisis materi pembelajaran dapat diartikan suatu kegiatan pemilihan materi esensial dari keseluruhan materi suatu pelajaran yang merupakan materi pelajaran minimal yang harus dikuasai dan dimiliki dalam proses pembelajaran. Analisis materi pembelajaran. Materi pelajaran pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa pelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator. Materi pelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pelajaran adalah jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan terhadap materi pembelajaran tersebut. Jenis-jenis materi pelajaran. Jenis-jenis materi pelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Yang kedua, konsep, yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip, yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat, prosedur, merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Dan yang kelima, sikap atau nilai, merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar dalam bekerja. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan materi. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pelajaran adalah kesesuaian atau relevansi, keajekan atau konsistensi, dan kecukupan. Relevansi artinya kesesuaian. Materi pelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar.
Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu konsistensi, artinya keajekan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah memahami tata cara sholat 5 waktu, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi bacaan-bacaan dalam sholat. Yang ketiga yaitu adekuasi, artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Langkah-langkah penentuan materi pembelajaran. Yang pertama ada identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari oleh peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda. Harus ditentukan apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik termasuk ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Termasuk ranah kognitif jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. Ranah psikomotorik jika kompetensi yang ditetapkan meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Ranah afektif jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Kemudian langkah yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Termasuk ranah kognitif jika identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pelajaran dengan tingkatan aktivitas pembelajarannya. Materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif adalah fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Ada macam-macamnya yaitu seperti identifikasi materi pokok pada kompetensi dasar, analisis struktur isi pada materi pokok. Kemudian yang kedua, ranah afektif. Materi pelajaran yang sesuai untuk ranah afektif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Materi pelajaran yang sesuai untuk ranah psikomotorik ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Kemudian langkah yang ketiga yaitu penentuan cakupan materi pelajaran. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pelajaran, harus memperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif, aspek afektif, ataukah aspek psikomotorik. Karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Kemudian langkah yang keempat, urutan materi pembelajaran. Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Misalnya, materi operasi bilangan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Peserta didik akan mengalami kesulitan mempelajari pengurangan jika materi penjumlahan belum dipelajari. Materi pelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan hierarkis. Pendekatan prosedural, urutan materi pelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut, sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas.
misalnya langkah-langkah dalam bersuci, dalam sholat, dan sebagainya. Kemudian pendekatan hierarkis. Urutan materi pelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Penentuan sumber belajar. Berbagai sumber belajar dapat digunakan untuk mendukung materi pelajaran tertentu. Penentuan tersebut harus tetap mengacu pada setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Beberapa jenis sumber belajar antara lain, yang pertama, buku, 2. Laporan hasil penelitian, 3. Jurnal atau penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah, 4. Majalah ilmiah, 5. Kajian pakar bidang studi, 6. Karya profesional, 7. Buku kurikulum, 8. Terbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan, 9. Situs-situs internet, 10. Multimedia seperti TV, video, VCD, kaset audio, dan sebagainya, 11. Lingkungan seperti alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, dan ekonomi, dan yang terakhir narasumber. Perlu diingat bahwa tidaklah tepat jika seorang guru hanya bergantung pada satu jenis sumber sebagai satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, artinya dari berbagai sumber belajar tersebut, seorang guru harus melakukan analisis dan mengumpulkan materi yang sesuai untuk dikembangkan dalam bentuk bahan ajar. Di samping itu, kegiatan pembelajaran bukanlah usaha menghatamkan atau menyelesaikan keseluruhan isi suatu buku, tetapi membantu peserta didik mencapai kompetensi. Karena itu, hendaknya guru menggunakan sumber belajar maupun bahan ajar secara bervariasi. Pengertian karakteristik peserta didik. Karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti tabiat, watak, pembawaan, atau kebiasaan yang dimiliki oleh individu yang relatif tetap. Pius Partanto, Dahlan, 1994. Karakteristik adalah mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Muhammad Uzair Usman, 1989. Karakteristik merupakan suatu gaya hidup seseorang maupun nilai yang berkembang secara teratur setiap hari yang mengacu kepada tingkah laku yang mengarah kepada kepribadian yang lebih konsisten dan mudah dipahami, di mana karakteristik dapat diartikan sebagai ciri yang lebih ditonjolkan dalam berbagai aspek tingkah laku. Peserta didik merupakan orang yang mendapatkan pengaruh dari berbagai kelompok yang sedang melaksanakan pendidikan. Peserta didik merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Karakteristik peserta didik dapat didefinisikan sebagai aspek maupun kualitas seorang peserta didik. Materi selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik. Menurut Reigelut pada tahun 1993 mengungkapkan bahwa karakteristik peserta didik terbagi menjadi 3, yakni antara lain 1. Pengetahuan, 2. Gaya, dan yang ketiga adalah motivasi belajar. Cara menganalisis karakteristik peserta didik. Menurut Reigelut, dalam menganalisis karakteristik peserta didik dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan menjadi 3 cara, yakni kemampuan yang berkaitan dengan pertama, pengetahuan yang akan diajarkan. Kedua, pengetahuan yang berada di luar pengetahuan yang dibicarakan. 3. Pengetahuan mengenai keterampilan generik. Nah, pada klasifikasi yang pertama ini berhubungan dengan pengetahuan yang akan diajarkan dan meliputi beberapa tingkatan pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan tingkat yang lebih tinggi.
Pengetahuan tingkat yang lebih tinggi ini merupakan pengetahuan yang memiliki tingkat yang berada di atas analogic knowledge. Jadi, dalam hal ini pengetahuan tingkat lebih tinggi dapat berfungsi sebagai tonggak atau kerangka bagi pengetahuan yang baru. Kedua, pengetahuan setingkat. Pengetahuan setingkat ini merupakan pengetahuan yang berfungsi sebagai pengetahuan yang komparatif. 3. Pengetahuan tingkat yang lebih rendah. Pengetahuan tingkat yang lebih rendah ini merupakan pengetahuan yang berfungsi untuk menyatakan kebenaran pengetahuan baru yang sebenarnya, sehingga dapat dibuktikan dengan memberikan contoh-contohnya. 4. Pengetahuan pengalaman. Pengetahuan berdasarkan pengalaman ini memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan pengetahuan tingkat yang lebih rendah. Nah, pada pengetahuan pengalaman ini juga mengkonkretkan atau memberikan fakta dengan menyediakan bukti contoh untuk pengetahuan baru. Sedangkan dalam klasifikasi kedua berkaitan dengan pengetahuan yang berada di luar konteks pengetahuan yang akan dibicarakan, yang meliputi berbagai identifikasi pengetahuan, yaitu pertama, pengetahuan bermakna tak terorganisasi. Pengetahuan ini merupakan tempat untuk mengaitkan suatu kemampuan menghafal, di mana hafalan dalam hal ini merupakan hafalan yang tidak terlalu penting, namun masih memiliki makna penting bagi pengetahuan peserta didik. Kedua, pengetahuan analogis. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan baru yang mengaitkan pengetahuan dengan kemampuan peserta didik maupun pengetahuan baru yang masih sama dan serupa serta berada di luar topik atau isinya yang sedang dibicarakan. Dan adapun klasifikasi yang 3, yakni berhubungan dengan pengetahuan tentang keterampilan generik, di mana meliputi yaitu strategi kognitif. Strategi kognitif yang dimaksud ialah suatu strategi yang menyediakan berbagai cara dalam mengolah pengetahuan baru, sehingga akan ada pemikiran ataupun pengungkapan kembali terhadap pengetahuan yang telah tersimpan dalam memori ingatan. Dan apabila dilihat dari tingkat penguasaan, kemampuan awal peserta didik dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama kemampuan awal siap pakai. Nah, pada tahap ini lebih mengacu pada kemampuan awal, sehingga peserta didik juga sudah bisa menguasainya. Selain itu, peserta didik juga dapat memakainya dalam situasi apapun. Kedua, kemampuan awal siap ulang. Pada tahap ini mengacu pada kemampuan awal peserta didik, di mana peserta didik masih belum menguasai materi yang seharusnya dipahami, sehingga peserta didik bergantung pada sumber-sumber yang relevan seperti buku untuk menggunakan kemampuan awal siap ulang ini. Ketiga, kemampuan awal pengenalan. Pada tahap kemampuan awal pengenalan ini, peserta didik perlu mengulangi beberapa kali agar lebih memahaminya, sehingga dalam kemampuan awal ini masih tergantung pada sumber buku yang relevan dan peserta didik juga terkadang belum menguasainya. Dan pada setiap pengidentifikasian kemampuan yang telah diidentifikasi, kemampuan awal peserta didik ada yang masih mencapai tingkat pengenalan, ada pula yang mencapai tingkat siap pakai. Sehingga dalam menganalisis karakteristik peserta didik perlu memperhatikan setiap kemampuan awal yang bervariasi penguasaannya dari peserta didik yang satu terhadap peserta didik yang lain. Pendidik pun juga perlu memperlihatkan
karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, kemampuan awal sangat penting berperan sebagai pengembangan dalam pembelajaran, khususnya dalam memilih strategi pembelajaran yang Terima kasih kami sampaikan atas setiap perhatian dari teman-teman. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Suminto atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Apabila dalam penyampaian materi melalui video ini kami masih banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon sekiranya untuk dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.